Halo, salam informatika. Kembali kita lanjutkan materi analisis data. Adalah pelajaran informatika kelas 10 pada jenjang SMA, MA. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang analisis data dan kita telah mengetahui apa itu data dan pentingnya data untuk menjadi sebuah informasi, bahwa data itu adalah dasar atau fondasi untuk menjadi sebuah informasi. Kemudian kaitannya dengan pengetahuan, di mana data itu menjadi pengetahuan dan data itu dapat digunakan sebagai suatu acuan untuk membuat sebuah kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Juga pada video sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, yang mana data itu bisa kita peroleh secara langsung dan juga secara tidak langsung, di mana data pengumpulan data itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, pada kali ini topiknya adalah transformasi data, ya. Jadi transformasi adalah mengubah, ya. Kalau dikatakan transformasi data berarti mengubah skala ukuran data asli menjadi bentuk lain yang lebih sederhana. Jadi data yang sudah dikumpulkan dapat diolah, ya, untuk berbagai kebutuhan, ya, atau dapat diolah menjadi berbagai kebutuhan, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana mengubah data itu atau skala data itu atau transformasi data, nah sebaiknya kita mengetahui bahwa secara umum tipe data terdiri dari, yang pertama adalah numerik, ya. Numerik adalah data numerik, ya, ini dimana data numerik, dan yang kedua adalah data kategori, ya, secara umum, dan yang terakhir adalah tipe data ORT. Nah, mari kita bahas satu persatu tipe data. Bahwa tipe data numerik adalah tipe data yang didapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif, ya, dimana tipe data ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe data diskrit dan tipe data kontinu. Perbedaannya adalah tipe data diskrit adalah tipe data yang bersifat terbatas, ya. Misalnya jumlah siswa kelas 10, nah itu kan sudah kita tahu berapa jumlah siswanya. Atau misalnya jumlah penjualan, ya, itu sudah diketahui. Atau misalnya nilai tugas atau nilai akhir, nah itu kan kita sudah mengetahui atau kita bisa memperoleh nilai matematisnya. Sedangkan tipe data kontinu yaitu tipe data yang bersifat tidak terbatas, ya. Misalnya tinggi badan. Nah, tinggi badan itu, nah kalau siswa kelas 10 tentunya masih dalam pertumbuhan, maka tinggi badan bisa berubah atau berkontinu atau berkesinambungan. Kemudian misalnya jarak tempuh, ya, jarak tempuh misalnya 50,4 km. Nah, itu memiliki termasuk ke dalam tipe data kontinu.
Nah, kemudian berikutnya adalah tipe data kategorik, yaitu tipe data yang bersifat kuantitatif tetapi tidak memiliki makna secara matematis. Nah, misalnya ini jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki, kemudian perempuan. Ya. Enggak, misalnya ditanya jenis kelamin satu, enggak gitu ya jawabannya. Jenis kelamin ya pria kalau pria, perempuan kalau perempuan. Atau misalnya agama. Nah, nggak pernah misalkan ada orang bertanya agamamu apa? 5. Nggak gitu ya. Jadi agamamu apa? Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, data-data seperti itu ya, data termasuk ke dalam tipe data kategori karena datanya dikategorikan ke dalam sebuah kategori. Dan yang ketiga adalah tipe data ordinal, itu merupakan gabungan dari tipe data numerik dan tipe data kategorik. Ya, misalnya ini grade ya, grade grade A, B, C, D, dan E misalnya ya. Nah, misalnya grade A itu baik, grade B itu bagus, grade C itu cukup, grade D itu kurang, grade E itu kurang lebih atau kurang dari ya misalnya. Itu tipe data seperti itu adalah gabungan dari tipe data numerik dan kategori, yaitu misalkan grade A itu range-nya adalah nilai 85 sampai 100. Nah, itu kan ada nilainya, tetapi dikategorikan ke dalam grade A. Nah, untuk lebih jelas ya, mari kita transformasikan data kontinu ke dalam tipe data ordinal. Nah, sebagai contoh, dalam transformasi data kontinu ke ordinal, kita harus memiliki data nilai akhir ya, nilai akhir nanti menjadi acuan kita menjadi mengubah ke dalam data ordinal, yaitu tadi gabungan dari data numerik dan data kategorik. Nah, nilai akhir ini diperoleh dari ya 25 ini ya, 25% dari nilai tugas, 35% dari nilai mix, dan 40% dari nilai ujian semester. Maka dari data ini bisa kita rumuskan bahwa nilai akhir itu adalah sama dengan 25% kali tugas tambah 35% kali mix tambah 40% dari US atau nilai ujian semester. Nah, data ordinalnya nanti kita akan buat ya, kita transformasikan dari perolehan nilai akhir ini ya menjadi grade. Jadi kelompoknya adalah nilai dari nilai akhir 85 sampai 100 itu menjadi grade A, atau jika nilai akhir 75 sampai dengan 84 maka masuk ke dalam grade B, atau jika nilai akhir 65 sampai 74 maka grade-nya C, atau jika nilai akhir 55 sampai dengan 64 maka grade D, dan di bawah itu jika nilainya antara 0 sampai dengan 54 itu masuk ke dalam grade C. Nah, untuk lebih jelas ya, kita langsung buka Microsoft Excel kita ya, Microsoft Excel, kemudian langsung pilih new, kemudian
Di satu ini adalah rank set supaya kita mudah mengingatnya nanti. Kita langsung kebetulan saya punya data siswa, saya copy langsung. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl pas spesial, lalu teks, oke. Ya, kedua kali untuk membesarkan kolomnya sesuai dengan panjangnya karakter yang di dalam kolom tersebut. Pas spesial teks. Nah ini kita buat, ini adalah nomor urut ya, contoh nomor urut, kemudian ini nama siswa, dan ini nanti nilai tugas, dan ini adalah nilai mix, ini adalah nilai semester, dan ini adalah nilai akhir, kemudian ini adalah grade. Nah, kita rapikan ya, langsung saja kita buat tabelnya dari sini, all borders, bisa juga satu-satu, dan kemudian ini kita buat di tengah, kita bold karena ini adalah merupakan judul dari kolom. Kemudian ini supaya lebih cepat kita ketik angka 1 dan 2 untuk penomorannya, lalu kita blok ya, atau kita select. Kemudian setelah kita blok rank ini, rank A1 dan 2, kemudian arahkan mouse pada di bawah sampai muncul tanda plus ikan, kemudian klik tahan, seret ke bawah sampai nama yang terakhir, sehingga otomatis dia akan membuat nomor urut ya, nomor urut. Nah, supaya lebih rapi kita geser ke dalam biar tampak, demikian juga dari atas ya. Dan ini kurang besar, demikian juga ini. Lalu supaya tidak mengganggu mata kita, garis kotak-kotak ini kita hilangkan sebentar, nanti bisa kita munculkan kembali. Nah, kemudian ini kita letakkan di tengah di sini ya. Lalu kita buat warnanya sehingga lebih kelihatan, lebih rapi. Nah, untuk bisa supaya kita langsung tahu apakah itu nanti rumus yang kita buat sudah benar atau tidak ya, kita langsung menginput dulu nilai yang pertama, misalnya 84 ya, 84, kemudian ini 64, kemudian UASnya 72. Kita isi dulu beberapa. Ini 65, 52, 65, 52, kemudian 48. Ya, biasanya nilai-nilai ujian semester itu agak kecil dari nilai tugas, dan yang biasa nilai tugasnya lebih tinggi ya, 75, 54, 58 ya, 75, 64, dan 58. Saya rasa cukup dulu. Nah, berarti sesuai dengan persyaratan tadi bahwa nilai akhir itu diperoleh dari 25% kali tugas, kemudian 35% dari nilai mix, ditambah dengan 40% dari nilai UAS. Nah, kita langsung terapkan dengan rumus ya, langsung ketik sama dengan ya, kemudian buka kurung, klik nilai tugas ya, kali berapa tadi, 25% ya, tutup kurung, tambah
buka kurung lagi untuk mix dikali 35% ya, tambah buka kurung nilai ujian semester kali 40% tutup kurung dan enter. Terus ada yang salah. Nah ini kali 3 kali 35%. Udah kita lagi tahu, kita salah mengetik ya, maka diperoleh nilai akhir. Nah sebenarnya kita lebih Microsoft Excel ini membuat kita lebih mudah bekerja, sehingga hanya sekali kita mengerjakan untuk beberapa orang lainnya dengan cara arahkan mouse ke sudut bawah sel G3 ya. G3 itu berarti nilai akhir yang pertama ini ya, yang kita telah bawa rumus ini, yang ini, sampai muncul tanda plus, kemudian klik tahan seret ke bawah, maka rumusnya akan dikopikan ya, sesuai nanti dengan data yang ada pada nilai tugas mid dan semester. Nah kenapa ini 0? Karena memang belum ada isinya. Nanti kita lanjutkan untuk mengisi. Nah yang ini merupakan data numerik ya, atau data kontinu ya. Ini data kontinu karena data ini berubah-ubah juga ya. Nah ini hendaknya kita ubah atau kita transformasi ke dalam data ordinal, yaitu grade, dimana ketentuannya tadi bahwa jika grade-nya A ya, jika nilai akhirnya antara 85 sampai 100 itu A, 75 sampai dengan 84 itu B, dan 65 sampai dengan 74 C, 55 sampai dengan 64 D, dan jika nilai akhirnya 0 sampai 54 adalah E. Maka di sini ya, kita dapat memanfaatkan fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel, yaitu fungsi if ya. Boleh diambil juga dari sini, misalnya if. Nah karena di syaratnya tadi range ya, range nilai, maka kita butuhkan fungsi satu lagi namanya n, karena kita kalau belum ada, pilih dari n more ya, n. Nah kita coba, jika nilai akhir ya, lebih besar sama dengan 85 ya, nilai akhir lebih kecil sama dengan 100, maka ya, maka itu adalah A ya. Ketik koma lagi supaya lebih cepat, kita copy aja nih ya, kita copy pas ini tadi 75 sampai dengan 84 adalah B. Nah, kita lihat lagi, belum. Oh ya, 7584 B ya, 7584 B. Kemudian jika nilai akhir, kemudian kita copy lagi, jika nilai ke 65 sampai dengan 74 itu adalah C ya. Kemudian
kita copy lagi. Jika nilai 55 sampai dengan 64 itu adalah C, dan selain daripada itu ya, berapa kali kita tutup kurung? 1, 2, 3, 4. Nah ini dia. Nah, supaya lebih rapi kita tengahkan, dan tinggal kita tarik ke bawah, klik tahan, seret, dan nilainya sudah langsung dapat. Nah, kenapa ini E? Karena 0, nilai akhirnya 0 karena belum terisi ya, belum terisi. Nah, coba kita, nah ini memang E ya, karena 55 dia 55 baru nilai C ya. C, A, B, C, D. Oh, D nya mana? A, ini B, oh 2 banyak, ini C ya, ini C, kemudian ini D. Nah ya, ini benar. Yes, kita ke atas boleh seperti ini. A, B, C, D, E. Nah ini memang nilainya E karena di bawah 55 ya. Sedangkan 54 saja itu masih E, tapi ketika dia 55 menjadi D. Nah ini, nah kita coba isi langsung yang lainnya, nanti silakan diteruskan. Misalnya 88, 85, 80 apa sih? Nah B, oh ini 85 biar dapat A sekali dulu. Ini 85, 90, 85 ya, dan kita coba di bawah misalnya 80, 84 itu B ya. Kemudian misal yang belum ada B, C sudah, D ya, D belum ada. D itu tadi 55 ya. Nah misalnya 60, 58 misalnya. Nah ini deh ya. Kalau 60 semua pun nampaknya masih D ya. Kalau 70 semua C ya. Kalau 80 semua B. Kalau 90 semua itu berarti A, atau misalnya 100, nah ini. Tapi kalau dia 50 itu pasti E ya. Dan misalnya 45, 55, 65, ini masuk ke D karena dia mengambil rata-ratanya ya. 35, 75, 85, nanti C. Nah jadi biasanya nilai tugas itu yang tinggi-tinggi 50, 75, 70. Nah kemudian
isi terus 60, 65, 65, 65, 75, 75, 75, 80, 80 ya. Misalnya 67, 68, 70, 74, 78, 78 ya, 80, 85, 85 ya, 82, 80, 80 ya. Tapi dia kalau 86, 87, 86, 85 karena lewat dari 85 ya. Jadi misalnya lagi 75, 75, 76 itu pasti B karena lewat dari ya. Nah, misalnya lagi 65, 65, 67, nah dicek ya. Atau misalnya 77, 78, 80 masuk ke B. Tapi kalau 55, 50, 50 itu E ya. Atau misalnya tugasnya tinggi 80 tapi ini 35, kemudian ini 30 masih E ya. Jadi ya harus di atas 55 ya. Misalnya 85, 50, 75, nah itu deh ya. Maka ya nah ini nanti data ini saya kirim ke Google Drive sebagai acuan tapi dalam bentuk PDF sehingga kalian bisa mengerti ulang. Nah biasanya data itu berada numerik ya, kalau di Excel itu harus berada di sebelah kanan ya, apalagi kalau dia angka ya atau duit ya. Tapi untuk lebih mempercantik setelah kita pilih klik kanan format cells ya, untuk memperindah saja pilih alignment ya, untuk vertikalnya pilih horizontalnya pilih tag, kemudian kasih jarak 1 aja, nah sehingga lebih rapi. Nah ini juga ya, ini kan ada yang 72,2 harusnya 72,20 ya, harusnya 2 di belakang koma. Nah boleh kita pilih di situ supaya rapi. Nah demikianlah cara transformasi data kontinu ke dalam data ordinal ya, data ordinal. Semoga dengan ini dapat dipahami bagaimana mengubah atau transformasi data kontinu ke dalam data ordinal. Nah ini untuk kolom yang ini disebut data ordinal, sementara kolom yang sebelah kiri ini mulai dari tugas, mid, US, dan nilai akhir itu adalah termasuk ke dalam data kontinu ya.
atau data numerik ya, numerik. Tetapi data numerik yang dikategorikan ke dalam tipe data kontinu. Dan demikianlah untuk transformasi data ini. Jika ada pertanyaan boleh diberikan komen pada kolom komentar di bawah video ini. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana transformasi data numerik atau data kontinu ke data ordinal, nah selanjutnya kita menyederhanakan data ke dalam sekumpulan kelas atau bin ya. Menyederhanakan data menjadi sekumpulan kelas atau bin ya. Tujuannya adalah agar menyederhanakan ya, tampilan sehingga yang melihat lebih mudah ya, membaca atau memahami ketika kita telah mengelompokkan atau membuat ke dalam sekumpulan kelas atau bin, sehingga dapat menggambarkan frekuensi dari kelas tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya dari data nilai akhir ini ya, nilai akhir kita copy ke sheet berikutnya. Kita buat dulu sheet berikutnya, boleh langsung share worksheet dengan mengklik pada bagian ini, kemudian kita copy nilai akhirnya ya. Ctrl C, kemudian kita buat di sini dia, tapi kita pas spesial ya, pas spesial value tujuannya ya supaya nilainya tidak berubah atau tidak, karena dari sana tadi berupa rumus ini ya, berupa rumus. Nah, sementara kita mau value-nya saja, nilainya saja, kemudian kita bulatkan saja supaya lebih mudah ya. Lalu kemudian di sini kita buat kelasnya ya, kita buat kelasnya. Untuk kelas ya kita buat dulu kelas, kemudian ini batas atasnya, sorry ini batas atas. Nah, untuk kita kelompokkan data nilai akhir ini berdasarkan kelas, misalnya lebih kecil dari 40 ya, kemudian antara 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60, lalu 61 sampai dengan 70, 71 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 90, dan 91 sampai dengan 100. Nah, ini kelompoknya ya, ini kelas binnya, ini kelasnya atau binnya. Nah, untuk batasannya itu kita buat ya, ini 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 ya. Kita rapikan. Nah, begini. Nah, kemudian ini kita buat dalam bentuk kelas atau bin ya, sehingga nanti kita mendapatkan kelas ya berdasarkan frekuensi atau jumlah kemunculan
dari nilai akhir ini ya, nilai akhir yang di sebelah ini. Nah, untuk membuat itu, untuk menyederhanakannya, ada fasilitas yang disediakan dalam Microsoft Excel ini, yaitu data analis ya. Data analisis kita bisa mengaktifkannya dari option, file option, kemudian add it, kemudian go, lalu kita aktifkan analisis toolpath ini, toolpathnya, lalu klik OK. Nah, setelah di sini kita ke tab menu data ya, kemudian kita pilih data analisis, lalu histogram ya, kemudian kita klik OK ya. Kita disuruh untuk memilih input range. Ini kita kosongkan dulu, harusnya nggak ada ini ya. Nah, input range ya, maksudnya data dari mana ke mana yang akan kita contohkan. Nah, berarti kita pilih oleh ini dari sini sampai ke sini. Oke. Kemudian kelasnya yang mana? Nah, kelasnya kan yang ini ya, sampai sini. Kita klik kelasnya. Nah, kemudian outputnya kita letakkan di mana? Nah, outputnya kita letakkan misalnya di sini, kita kasih jarak salah tadi, kita pindahkan nah, outputnya kita letakkan sini misalnya, lalu klik OK. Nah, ini dia ya. Nah, dengan demikian ini kita bisa menggunakan data dengan frekuensi. Nah, bisa kita besarkan kembali ya, frekuensinya ini, kemudian berdasarkan data nilai ini, maka dapat ditunjukkan pada grafik histogram ini. Nah, demikianlah cara membuat atau mengelompokkan data ke dalam kelas atau bin ya. Ini sekarang data sudah dikelompokkan dan lebih memudahkan si pembaca melalui frekuensi kelas ya, kelas 40, kelas 50, kelas 60, 70, 80, dan 100. Jadi kalau kita baca secara manual ini ya, bisa kita lihat berapa orang yang 100, hanya satu ya, dari nilai akhir ini. Kemudian yang 50 juga ya, sedikit, dan yang 40 bahkan nggak ada ya, nggak ada ya. Yang 40 bahkan nggak ada karena memang nggak ada ya di datanya, sehingga ini kosong. 40 frekuensi 40 kosong. Nah, demikianlah cara membuat kelas, mengelompokkan data ke dalam kelas atau bin dengan menggunakan data analisis yang tersedia dalam Microsoft Excel.